Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami format Lombok Timur. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi terkait dengan panduan pendataan EMIS tahun ajaran 2020-2021 yang sebentar lagi kita akan melaksanakannya, mengerjakannya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, share, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan berinovasi dalam memberikan kemudahan dan solusi dalam segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan kita, khususnya sebagai seorang operator. Baik, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita akan sama-sama belajar terkait dengan panduan pendataan EMIS, seperti panduan ataupun tata cara pengerjaannya seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun bagi teman-teman yang saat ini sebagai operator baru, video ini sangat penting untuk kita simak dan kita belajar bersama-sama. Kemarin pertanggal 2 September 2020, Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini Dirjen Pendis sudah mengeluarkan edaran perihal pengantar pemutahiran data EMIS Madrasah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Artinya dari edaran ini ada beberapa poin yang sangat penting untuk kita ketahui dan pahami. Yang pertama, pemutahiran data EMIS Madrasah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 dilakukan melalui pilihan dua aplikasi pendataan, yaitu melalui aplikasi Feeder EMIS AV atau aplikasi EMIS online. Ya, jadi kita di sini diminta untuk memilih sebagai satuan pendidikan, memilih di antara salah satunya mana yang digunakan. Apakah menggunakan aplikasi EMIS online ataukah aplikasi EMIS Feeder. Lalu kemudian yang poin kedua, setiap satuan pendidikan RA Madrasah hanya diperkenankan melakukan pemutahiran data EMIS melalui salah satu aplikasi pendataan yang disediakan. Artinya kita tidak diperkenankan untuk menggunakan keduanya, tetapi memilih salah satu sesuai dengan kondisi dan kemampuan satuan pendidikan. Lalu poin ketiga, aplikasi EMIS online RA atau madrasah dapat diakses melalui laman yang sudah disediakan. Begitu juga dengan aplikasi EMIS Feeder, sudah disediakan laman untuk kita gunakan mengaksesnya. Kemudian poin kelima ini sangat penting. Pada poin kelima ini, satuan pendidikan RA atau madrasah yang tidak melakukan pemutahiran data EMIS tidak berhak untuk mendapatkan layanan dalam bentuk apapun dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Artinya ini berkaitan dengan dana BOS dan kaitan dengan kepentingan dan kebutuhan madrasah tentu pada umumnya ya. Kemudian yang poin 6 juga sangat penting, jadwal pelaksanaan
pemutahiran data emis ini dimulai tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Jadi intinya dari edaran ini adalah kita sebagai satuan pendidikan disuruh memilih jenis pendataan yang digunakan. Apakah menggunakan AV atau emis online. Kemudian jadwal pelaksanaan dari pemutahiran data tersebut mulai tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Oke, sekarang kita sedikit mengulas kembali terkait dengan konsep substansi dari emis itu sendiri. Emis ya adalah sistem informasi pendidikan yang dikembangkan oleh Dirjen Pendis untuk mendukung pengelolaan data pokok lembaga pendidikan Islam, baik lembaga formal maupun lembaga non-formal. Lalu tujuannya yang pertama itu mengelola data pokok pendidikan Islam, kemudian yang kedua memenuhi kebutuhan jajaran Dirjen Pendis dan stakeholder lainnya akan tersedianya data dan informasi pendidikan Islam yang lebih lengkap, akurat, dan tepat waktu. Kemudian menyediakan data untuk perencanaan dan penganggaran program pendidikan Islam, lalu meningkatkan tata kelola data dan sistem informasi pendidikan. Ini secara garis besar pengertian emis dan tujuannya supaya kita sama-sama pahami. Kemudian kita sedikit mengulas kembali terkait dengan komponen data pendidikan madrasah, yang mana ruang lingkup kerjanya itu untuk data emis bidang madrasah ini adalah yang pertama dari jenjang RA, kemudian MI, lalu MTS, MA, dan pengawas madrasah. Ini adalah ruang lingkup dari komponen data pendidikan madrasah. Ada juga komponen data pendidikan yang lain yang berkaitan dengan emis, yaitu komponen data pendidikan Fontren dan komponen data pendidikan PAIS ya. Nanti di situ menggunakan yang namanya aplikasi siaga. Selanjutnya ini adalah alamat emis madrasah yang bisa kita akses. Kemudian kita akan sedikit menjelaskan terkait dengan alur pendataan emis seperti yang disampaikan di awal tadi, sesuai dengan edaran dari Dirjen Pendis tersebut, bahwa satuan pendidikan itu diberikan pilihan aplikasi ya, diberikan mana yang mau digunakan, apakah mau menggunakan emis online ataukah emis feeder ya, yang kalau kita enaknya dalam hal ini satuan pendidikan enaknya menggunakan emis online, ya gunakan emis online. Kalau misalnya satuan pendidikan itu lebih senang menggunakan emis feeder, ya silakan. Yang penting kita tidak menggunakan kedua-duanya, tetapi salah satunya. Dan tentu baik emis online maupun emis feeder ini punya kekurangan dan kelebihan. Dan tahapan-tahapan untuk mengerjakan emis online dan emis feeder ini tentu juga tidak sama ya. Kalau di emis feeder itu secara garis besarnya itu ada 5 tahapan ya. Yang salah satunya tentu login awal aplikasi, kemudian import data, ini juga berkaitan dengan data lampau, kemudian
Di situ juga ada pemutahiran data, ya. Kemudian yang terakhir itu ada konfirmasi berita acara, yang semuanya ini juga sama-sama melakukan proses emis online maupun emis trader ini. Di tahapan data processing ini, tentu di sini adalah tahapan di mana lembaga atau satuan pendidikan itu melakukan pemutahiran data dengan mengisi ataupun melengkapi data-data yang diminta. Dalam hal ini salah satunya data lembaga, kemudian data GTK, dan seterusnya sampai dengan data sarana. Ini nanti jikalau sudah terisi, maka proses akhirnya itu adalah konfirmasi berita acara. Nah, sekarang kita akan coba seperti apa dia tahapan untuk pemilihan aplikasi. Adapun proses pemilihan aplikasi yang tadi disebutkan di awal, aplikasi emis online dan aplikasi emis trader, tahapan yang pertama ataupun cara yang pertama itu melalui emis online. Artinya satuan pendidikan itu mengakses atau mengunjungi alamat emis madrasah yang tadi sudah disebutkan di awal. Kemudian seperti biasa login dengan username dan password, yang kalau misalnya teman-teman operator itu lupa karena ini adalah pekerjaan musiman, pekerjaan semesteran, tentu juga kadang-kadang kita tidak menyimpannya dengan baik sehingga kita lupa. Jadi kalau kita lupa, silakan teman-teman itu hubungi tim emis kabupaten kota. Setelah berhasil masuk tahapan selanjutnya, maka akan diminta untuk memilih. Nah, seperti pada gambar ini ya, seperti gambar di samping, kita masuk aplikasi dulu, artinya mengunjungi URL-nya, lalu kemudian masuk ke aplikasi, kemudian login dengan username dan password. Lalu setelah berhasil masuk, maka nanti di sini poinnya adalah kita akan diminta untuk memilih jenis aplikasi yang akan digunakan dalam pendataan emis. Nah, kalau misalkan di sini pada gambar ini contohnya menggunakan emis trader, maka langkah selanjutnya adalah mengkonfirmasi. Lalu setelah kita mengkonfirmasi pengguna aplikasi pendataan yang digunakan, maka nanti secara otomatis aplikasi akan mengarahkan kita ke laman atau web dari model atau jenis aplikasi pendataan yang kita gunakan. Ini gambaran sederhananya tentang memilih dan menggunakan jenis aplikasi yang digunakan dalam pemutahiran data emis. Lalu proses pemilihan aplikasi lainnya bisa juga melalui emis monitor kabupaten kota. Ya, jadi nanti mungkin teman-teman bisa juga minta tolong bantuan admin kabupaten kota. Dan nanti di emis monitor admin kabupaten kota, seperti biasa masuk ke akun e-monitor, lalu masuk ke dalam menu manajemen. Kemudian pada sub menu pengguna, maka nanti di samping kanan itu akan muncul pengguna emis satuan pendidikan, yang mana di situ misalnya salah satunya akan dirubah, mungkin tidak nyaman, kemudian merubah jenis atau metode pemutahiran data yang digunakan juga bisa, ya. Dengan cara kita akan merubahnya melalui
klik dulu salah satu nama dari pengguna emis tersebut, kemudian nanti di icon gear itu kita klik, kemudian akan muncul nanti notifikasi pada kolom aksi itu kita rubah apa yang digunakan, emis online atau menggunakan emis federal. Nah, ini dua tahapan gambaran sederhana terkait dengan pemilihan aplikasi pendataan emis, ya. Oke, tahapan selanjutnya adalah konfirmasi berita acara. Artinya pada tahapan ini satuan pendidikan yang sudah melakukan pengisian dan pelengkapan data sebagai bagian dari hasil akhir pekerjaan dari satuan pendidikan tersebut wajib melakukan yang namanya konfirmasi berita acara atau konfirmasi, ya, dengan maksud salah satu sebagai fakta integritas bahwa data yang disampaikan, data yang diisi, yang dilengkapi tersebut sudah benar, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan. Adapun urutan konfirmasi, yang pertama adalah konfirmasi data kelembagaan. Di sini setelah kita melakukan konfirmasi data kelembagaan, lalu konfirmasi berikutnya boleh kita melakukan konfirmasi yang mana saja sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita sudah lengkap di data siswa, kita konfirmasi data siswa. Begitu juga dengan konfirmasi data-data yang lain. Ini setelah melakukan konfirmasi, madrasah kemudian dapat mengunduh berita acara dan lembar lampiran. Ya, ini lembar berita acara ini kan dijadikan sebagai bukti bahwa kita telah melakukan yang namanya pemutahiran atau updating data pada semester berjalan. Nah, tapi untuk bisa mengunduh berita acara itu atau lembar berita acara tersebut, maka semua 4 poin tadi dari data lembaga, sarana, GTK, dan keseluruhan itu sudah kita konfirmasi semua, ya. Baru kita bisa kemudian mengunduh berita acara sebagai bukti telah kita melakukan pemutahiran data. Nah, ini contoh dari sertifikat berita acaranya, ya, serta lampirannya. Dan ini mungkin ini sekilas buat kita, atau kadang kita juga mengabaikannya, artinya luput dari penglihatan kita ataupun analisa kita, bahwa ternyata di berita acara itu punya kode-kode khusus, ya, yang bisa kita sama-sama pelajari, sama-sama kita perhatikan, ya, seperti yang tampak di monitor, itu, ya. Hanya di sini X4 digit itu menunjukkan tahun pendataan, kemudian Y itu yang menunjukkan semester pendataan, apakah ganjil atau genap, dan seterusnya. Bisa kita perhatikan di sini. Kalau kode M itu adalah jenis aplikasi yang digunakan. Jadi nanti kalau kode hurufnya O berarti lembaga tersebut menggunakan emis online. Pada kode F maka lembaga tersebut menggunakan pendataan emis dengan aplikasi feeder, seperti itu, ya. Dan ini juga kode pada berita acara di lampiran, ya. Ini juga di bagian bawah, ya, bisa kita lihat di situ ada barcode-nya, kemudian
alamat pendataan, kemudian waktu pencetakan, kemudian berapa lembar jumlah dari lampirannya, kemudian versi keberapa. Baik, pada poin ini teman-teman perlu diperhatikan ya. Pada bagian perbaikan data, bila mana teman-teman sudah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya dari konfirmasi hingga kemudian mencetak berita acara, tetapi ketika kita cek kembali ternyata masih ada data yang sekiranya perlu diperbaiki, direvisi, maka kondisi ini bisa kita lakukan atau perbaikan ini bisa kita lakukan selama masih ada waktu, kemudian segera melaporkan ke admin kabupaten kota. Nah, setelah melakukan perbaikan, kemudian satuan pendidikan tersebut harus melakukan konfirmasi ulang. Artinya kembali lagi kita melakukan tahapan-tahapan sebelumnya dari konfirmasi data lembaga, sarana, GTK, visual, dan seterusnya. Nah, cuma di situ nomor dan tanggal konfirmasi tidak berubah. Yang berubah itu hanyalah status update-nya, baik itu yang berkaitan dengan isinya. Di samping itu juga, walaupun kita belum semua komponen data yang kita isi, kita lengkapi, belum kita lakukan konfirmasi, bisa juga kita melakukan permintaan pembatalan konfirmasi. Misalnya kita hanya mengkonfirmasi terkait dengan data kelembagaan, tapi ternyata di data tersebut, di poin data lembaga tersebut ada yang kurang atau kurang lengkap atau perlu direvisi, maka bisa juga kita melakukan permintaan pembatalan, ya. Oke, selanjutnya ini kelembagaan, tahapan kelembagaan, yang mana di sini lembaga baru. Jadi bagi teman-teman yang saat ini lembaga baru, bisa juga mengakses EMIS tersebut dengan catatan melaporkan ke kabupaten kota untuk dikomunikasikan ke tim EMIS pusat. Syaratnya harus ada izin operasional dengan ditandai lembaga tersebut sudah terdaftar pada aplikasi iJob. Dan pada saat kita melaporkan itu harus di awal pendataan, tidak boleh kita melakukan pelaporan di pendataan di tengah-tengah pendataan. Misalnya kita melaporkan di pendataan semester genapnya, maka tidak bisa. Jadi kita harus melakukan pelaporan di awal pendataan. Selanjutnya terkait dengan perubahan profil lembaga, bila mana di data lembaga, dalam hal ini nama lembaga dari satuan pendidikan teman-teman tidak sesuai, maka perlu dilakukan perubahan melalui aplikasi Perpal SP seperti yang tampak pada monitor. Link alamat untuk mengakses Perpal SP guna melakukan perubahan data terkait dengan perubahan profil lembaga. Lalu kemudian untuk perubahan alamat lembaga dan perubahan lainnya selain dari nama lembaga bisa kita lakukan melalui EMIS madrasah. Selanjutnya pada poin ITK atau UTK, seperti ini juga sering kita lakukan. Jadi sekedar mengulas kembali, mengingatkan kembali teknis-teknis yang ada pada EMIS tersebut yang berkaitan dengan BTK. Yang mana ada rekan-rekan
administrator yang belum memasukkan data GTK-nya, silakan dimasukkan sesuai dengan pilihan aplikasi, lalu kemudian menunggu persetujuan dari admin kabupaten kota. Pada poin yang ini sering kita temukan ya, dan sering kita lakukan. Jika pada saat penambahan terdapat pesan data sudah ada, maka 2 kemungkinan: sudah tercatat dengan status tidak aktif. Kondisi ini bisa kita lakukan dengan kita meminta melaporkan ke admin kabupaten kota untuk dilakukan pengaktifan kembali. Yang kedua, sudah tercatat di lembaga lain. Nah ini, jadi jika GTK tersebut berada di 2 tempat, maka salah satunya dijadikan sebagai subtingkal dan satunya dijadikan sebagai non subtingkal. Ini bagi kepala sekolah baru. Mungkin teman-teman sekarang banyak yang melakukan pergantian kepala sekolah. Jadi bisa juga dilakukan perubahan data di EMIS ya, dengan melakukan penambahan di tugas tambahannya ya, dengan kita melakukan perubahan data di tugas tambahan. Yang tadinya guru biasa menjadi kepala sekolah, ataupun juga tugas-tugas lainnya. Nah, sedangkan guru lama yang status guru jadi kepala sekolah lama itu bisa dirubah statusnya. Ini bisa dilakukan di admin kabupaten kota. Nah, seperti ini ya teknisnya teman-teman ya. Untuk siswaan itu belum terdata, pada poin belum terdata. Jadi ini maksudnya adalah siswa baru, bisa juga dengan siswa pindahan. Jadi nanti kalau pendataan awal itu tentu siswa kita, terutama siswa kelas bawah ya, kelas 1, kelas 7, kelas 10, itu kita lakukannya dengan sistem penarikan. Nah, kalaupun di luar lingkup Kemenak, kita melakukan penambahan siswa itu melalui siswa baru umum ya, atau di menu siswaan, siswa aktif, siswa baru. Dan ini prosesnya yang sering kita lakukan ya. Jadi sekedar mengulas kembali ya, seperti ini tahapan-tahapannya. Pengaturan rombel, kemudian siswa hilang, ini juga sering kita lakukan dan sering kita sama-sama cari solusinya bareng-bareng. Mutasi siswa ganda. Artinya poin-poin ini perlu kita pahami dan perhatikan betul supaya nanti tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, salah satunya adalah siswa mutasi. Ini sering juga terjadi gejolak di lapangan ya. Siswa yang berkaitan dengan siswa keluar masuk atau mutasi masuk, mutasi keluar. Kemudian template. Template ini sangat penting untuk kita gunakan sebagai bagian dari persiapan data ya. Karena template ini tidak digunakan tanpa harus online ya. Artinya ini bisa berbentuk Excel yang nanti bisa kita unduh di aplikasi tersebut. Yang itu yang kita isi seperti biasa. Dan ini juga sudah sering kita lakukan, bagaimana teknisnya. Dan yang terakhir ya, barangkali itu sekedar pengantar dari bagaimana tata cara atau panduan-panduan dalam hal pendataan EMIS
khususnya pada emis madrasah ya. Jadi mudah-mudahan dengan video ini bisa memberikan dan mengingatkan kembali kepada kita sebagai operator dan lebih-lebih pada rekan-rekan operator yang saat ini sebagai operator baru. Jadi jangan lupa untuk sering berdiskusi, sering bertanya kepada teman-teman yang sudah senior dan tentu paham betul tentang pendataan emis ini. Sekian dari kami. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.